Selamat sore. Eh, Perkenalkan Pak, kami dari PR13. Saya Tiarani Sebarani dengan NIM 12S22037 dan PR Saya Tamara Yunika Syanipar dengan NIM 12S22007. eh, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil flowchart yang telah kami buat. Persoalan yang diberikan oleh Pak Mario pada T04 kali ini adalah buy more, pay less. Uh, kita sekarang disuruh untuk menyelesaikan persoalan unsur dan butet lagi, di mana pembelian rata-rata itu memiliki potongan harga. Jika minimal pembeliannya 5 eksemplar dari potongan, diberi potongan 2%. Dan jika 10 eksemplar diberi 5%, 20 eksemplar diberi 12%. Di pada T04 kali ini kita diminta untuk menggunakan fungsi array yang ada di dalam flowchart algorithm. Eh, Hal yang utama yang dideklar adalah ISBN, price, dan indeksnya. Pada soal kali ini, kita juga diminta untuk mendeklar kuantitinya. Ini adalah input yang akan dimasukkan pada sampel pertama dan akan menghasilkan output seperti berikut. Dan ini adalah sampel kedua dan beberapa input yang dimasukkan dan akan menghasilkan input sebagai berikut. Em, di sini kita diminta untuk jumlah bukunya paling banyak 3 untuk ISBN yang berbeda. Jadi eh, kita diminta untuk menyimpan data yang sama dalam satu array. Baiklah, mungkin kita akan mulai pada flowchartnya. PR saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kami membuat declare untuk ISBN, yaitu array dengan jenis tipe data string karena ISBN merupakan jenis tipe data yang berbentuk tekstual. Kemudian, dan array size-nya atau jumlah kelas dalam datanya ada 3. Kemudian kami juga mendeklar untuk price-nya, yakni array dengan tipe data real Kenapa kami memilih tipe data real? Karena adanya tipe data yang berbentuk desimal. Dan array size-nya ada 3. Untuk quantity, kami mendeklar dengan tipe data array integer. Kenapa kami memilih integer? Karena quantity merupakan tipe data yang berbentuk bilangan bulat. Dengan array size-nya ada 3. Dan selanjutnya, kami mendeklar exampler price-nya karena exampler price-nya merupakan tipe data real karena adanya tipe data yang berbentuk desimal. Dengan array size-nya ada 3. Dan selanjutnya kami membutuhkan variabel pembantu untuk mempersingkat step by step dari flowchart kami. Dan kami memberi nama variabel pembantu tersebut dengan nama X. X merupakan tipe data integer. Kemudian kami membuat fungsi for untuk variabel X yang kami buat. Dengan start value-nya ada 0, end value-nya ada 2, step by step-nya dimulai dari 1. Kemudian kami membuat declare untuk total harga dengan tipe data real. Total harga merupakan tipe data real. Dan kami juga membuat assign untuk total harga. Total harga kami assign sama dengan 0. Kemudian kami membuat declare untuk quantity 0, quantity 1, serta quantity 2, dan juga B. Kami membuat declaration dengan tipe data integer. Kemudian
Untuk indeks dari kenapa kami membuat B itu karena indeks dari while yang akan kami buat. Indeksnya kami bernama B. Dan kemudian kami membuat assign untuk kuantitinya. Quantity sama dengan 0, begitu juga dengan B. B sama dengan 0. Baiklah, di sini kami menggunakan buku 0, buku 1, dan buku 2 untuk menyatakan nama-nama buku tersebut. Pada pada buku ini kami menggunakan tipe data string karena buku ini adalah merupakan tipe data yang tekstual. Kami mengassign buku 0, buku 1, dan buku 2 dengan NTP. Sebenarnya ini bisa dapat diassign dengan variabel yang bebas, tidak harus NTP, akan tetapi kami menggunakannya secara random. Ini bisa juga hanya tanda kutip kosong, eh, seperti seperti berikut. Akan tapi karena kami telah menjalankan program kami, lengkapnya kami akan menggunakannya ke NTP. Kita akan beralih ke fungsi while. Pada fungsi while kami membuat variabelnya indeks dari array-nya itu B dikurang dari 3 dan dia akan berjalan ke arah true jika benar dan salah, dan jika salah maka dia akan langsung ke operasi if yang ini. Eh, Jika B tidak sama dengan tidak lebih kecil dari 3, maka akan berjalan ke arah true dan inputnya array-nya to ISBN dengan indeks B dan dia false, maka indeks tersebut sama dengan 3. Jika true, dia akan berjalan ke arah ini. Yang pertama, array-nya ISBN B dan indeksnya sama dengan ISBN 0 seperti yang sudah declare pada penyegaran di atas. Jika dia benar, maka buku 0 atau NTP tadi sama dengan ISBN dengan indeks. Jika B-nya sama dengan 0, maka inputnya indeks B seperti yang ada pada fungsi for. Juga hal yang sama berlaku pada quantity. Quantity 0 sama dengan quantity 0 ditambah array dari quantity index. Quantity yang memiliki indeks. Kemudian indeks tersebut akan ditambah 1 dan hal tersebut akan menyimpan nilai dari array yang akan dimasukkan atau nilai dari SPN yang dimasukkan. Jika dia false, maka dia akan balik ke jenis buku yang lain dan dia akan memiliki ISBN yang memiliki indeks juga. Hal yang sama berlaku jika ISBN B-nya sama dengan ISBN 1, maka B sama dengan 1 dan array dari harga atau price-nya itu memiliki indeks juga sama dengan array dari quantity 1 sama dengan quantity 1 ditambah array dari quantity yang memiliki indeks B sama dengan B ditambah 1. Dan jika array ISBN B tidak sama dengan array ISBN 1, maka dia akan menjalankan fungsi false. Fungsi false akan menjalankan operasi seperti berikut. Pada buku yang kedua atau jenis buku yang ketiga, array ISBN yang memiliki indeks berjalan ke fungsi if ISBN B sama dengan ISBN 2 dan jika dia benar B sama dengan 2. Input array dari plus B adalah sama seperti array dari quantity B. Jika quantity 2 sama dengan quantity 2 ditambah array quantity B. B sama dengan B ditambah 1. Jika false atau jika array dari ISBN B tidak sama dengan array dari ISBN 2, maka dia akan menjadi fungsi false. Fungsi false ini akan berjalan ke ini, kemudian
berjalan lagi dan kembali pada loopingan yang di atas. Setelah kita memasukkan triple dash, maka dia akan berlanjut ke bawah ini, kemudian ke sini lagi, dan kita akan masuk ke dalam jenis exemplarnya. Baiklah, pada soal diminta pembelian minimal eksemplar. Pada ini kami memberikan fungsi if atau fungsi pemisah persyaratan agar prosesnya berjalan. Yang pertama, pada quantity 0 yang telah didapatkan hasil dari operasi tadi, maka array price harga 0 tersebut akan sama dengan array dari price 0 dikurang price 0 dikali 0,02 atau 2/100. Ini diambil dari jumlah potongan harga 2%. Quantity 0 juga, jika quantity 0 atau pembelian 0 kurang dari 10 eksemplar, maka dia akan memiliki array price 0 sama dengan array price 0 dikurang array price 0 dikali 0,05 atau 5% dari 5% potongan yang diberikan. Begitu juga pada quantity yang ketiga atau pembelian quantity yang atau pembelian ketiga quantity 0, jika kurang dari sama dengan 20, maka dia akan menjadi benar array price 0 sama dengan array price 0 dikali price 0 dikali 0,12, di mana 0,12 tersebut adalah 12% dari 12% dari total potongan harga diskon yang diberikan. Kemudian fungsi berikut akan berjalan untuk pembelian yang kedua dan pembelian yang ketiga. Pada pembelian yang kedua, yang buku pertama, kita akan mengalihkannya seperti pengoperasian yang berikut. Akan tetapi indeksnya akan kita ganti dari indeks 0 menjadi indeks 1. Begitu pula dengan indeks operasi ketiga, indeksnya 1 akan diganti menjadi indeks 2. Hal tersebut dapat kita dapatkan karena pada soal diminta hanya 3 pembelian atau 3 syarat pemotongan harga yang diberikan. Kita akan ke step yang terakhir, dari exemplar price-nya sama dengan exemplar price 2 atau akhir dikali dengan quantity yang kedua. Total harga yang akan dibayarkan oleh pembeli adalah array dari exemplar price 0 ditambah exemplar price 1 tambah array dari exemplar price 2 atau harga yang kedua. Kita menggunakan fungsi to fix di sini karena kita diminta untuk menggunakan desimal 2 di belakang koma. Karena total harga sudah diperoleh dari pengoperasian berikut, maka kita akan meminta outputnya. Akan tetapi pada pensubmitan kami kali ini, kami masih bingung penggunaan untuk example yang kedua, cara menyimpan data tersebut agar tidak agar datanya tidak double, dan ISBN-nya dapat langsung dikalikan dengan 2. Kami berhasil pada contoh yang pertama dengan nilai 60 dari 100. Untuk hal itu kami mohon maaf karena masih kurang mengerti dalam materi kali ini. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.